Sebuah perjalanan menyusuri sudut kota Kudus, mengulas sejarah, inovasi, invention untuk Kudus lebih maju. Kudus Undercover. Inilah Masjid At-Taqwa, kebanggaan desa Gondoharum, sekaligus ikon persinggahan para musafir. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pelita jalanan, peneduh hati yang lelah, tempat bersandar sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Di Gondoharum, Masjid At-Taqwa bukan hanya bangunan, tapi penanda cinta dan kepedulian terhadap sesama, sebuah tempat yang membuktikan bahwa perjalanan jauh pun bisa terasa dekat saat kita singgah di tempat yang penuh berkah. Teman-teman, saya sekarang berada di Masjid Jami At-Taqwa. Terletak di Desa Gondoharum, tepatnya di Dukuh Jajar, Desa Gondoharum, Kecamatan Jukulo, Kabupaten Kudus. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempa, perempuan cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Ayo kita masuk ke Masjid At-Taqwa Gondoharum, Jajar, Jukulo, Kudus. Nah, kita lihat ya, sekarang ini pas kebetulan ada rombongan yang lagi makan bersama di halaman Masjid At-Taqwa. Bisa Gondoharum ini nggak sengaja loh. Pas kita syuting, pas kita bikin kegiatan di sini, pas ada acara di Masjid At-Taqwa. Nah, teman-teman, memang masjid itu sejatinya adalah tempat sujud. Namanya masjid karena dalam bahasa Arab masjidun itu tempat sujud. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata masjid sekarang tidak hanya menjadi tempat sujud. Tempat sujud itu dalam arti tempat sholat. Seiring berjalannya waktu, masjid sudah menjadi tempat yang multifungsi atau multi manfaat, khususnya yang kebetulan letaknya strategis ada di jalan raya seperti ini ya. Salah satunya adalah Masjid At-Taqwa di Dukuh Jajar, Desa Gondoharum, Jukulo, Kudus. Ayo mas, kita kesini. Yang kita amati dari keberadaan masjid, yang kebetulan saya juga berdomisili di Gondoharum, Jukulo, Kudus, adalah bahwa masjid ini lumayan gersang. Apa ini? Pohon-pohonnya baru ditanam, baru tumbuh gitu. Tetapi keberadaan ini, masjid ini manfaatnya luar biasa. Kami sebagai warga Gondoharum patut bersyukur ada seseorang keluarga besar di Gondoharum yang mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid ini. Padahal kalau dijual tanah ini mungkin puluhan miliar ya. Tetapi beliau ikhlas mewakafkan tanahnya untuk membangun Masjid At-Taqwa ini. Nah, beberapa waktu saya amati masjid ini luar biasa jamaah sholatnya. Kadang kita bangun masjid megah, mewah, bagus, tapi ternyata jamaahnya sedikit. Kalau Masjid At-Taqwa Gondoharum beda teman-teman. Setiap maghrib nanti kita bisa melihat maghrib itu jamaah itu mobil banyak banget. Apalagi kalau pas hari Jumat. Hari Jumat itu jamaah masjid itu penuh full. Nah, kadang-kadang saya berpikir bagaimana jika masjid-masjid yang ada di pinggir jalan ini mendapatkan perhatian juga dari pemerintah maupun perusahaan-perusahaan sekitar. Perhatian dalam hal apa? Misalnya satu, daerah atau perusahaan sekitar ini mau menjadi donatur untuk cleaning service-nya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak tempat ibadah yang terlihat kumuh, tidak bersih, tidak terjaga kesuciannya karena kekurangan tenaga cleaning service. Kebetulan di At-Taqwa ini enggak, karena ada tenaga kebersihan 2 orang yang dikaryakan di masjid. Nazir atau pengurus masjid menyadari bahwa keberadaan masjid ini sangat dibutuhkan oleh para pengguna jalan sehingga kebersihannya terjaga. Terus juga
bagaimana jika seandainya kegiatan-kegiatan di masjid ini ditopang dengan sedekah subuh atau sedekah Jumat. Misalnya ada perusahaan-perusahaan di Gondoharum, kebetulan ada hampir 10 perusahaan besar. Bagaimana seandainya memberikan kegiatan kayak sedekah Jumat atau sedekah subuh, sehingga memotivasi anak-anak untuk sering datang ke masjid. Dan satu hal lagi yang sebetulnya juga perlu rintis dalam kegiatan masjid adalah tentang kegiatan tholabul ilmi atau ngaji. Dulu pada saat saya kecil, fungsi masjid itu salah satunya adalah tempat deres Al-Quran, ngaji Al-Quran setiap habis maghrib sambil menunggu jamaah sholat isya. Lah ini sudah jarang sekali masjid yang mempunyai kegiatan itu, walaupun masih ada, tetapi sudah jarang sekali. Anak-anak sekarang maghrib sampai isya dibiarkan hanya main HP, main game di rumah. Karena apa? Karena masjidnya tidak ada kegiatan ngaji atau tadarusan Al-Quran dari maghrib sampai isya. Nah, bagaimana untuk membiasakan atau mentradisikan ini? Mungkin bisa ditunjang dengan peraturan desa. Jadi masing-masing desa mempunyai semacam aturan sendiri. Mungkin juga bisa ditunjang dengan peraturan daerah, bupati atau wali kota membuat aturan bagaimana anak ini yang muslim tentunya maghrib sampai isya itu menghidupkan masjid atau musola. Apalagi kalau masjid atau musolanya sudah dibangun sangat megah dan mewah. Nah, teman-teman, kalau kita melihat keberadaan masjid ini memang sejarahnya panjang ya. Kami sebagai warga masyarakat Gondoharum sangat selalu mengingat bahwa masjid ini memang dibutuhkan. Satu-satunya masjid yang ada di pinggir jalan raya di desa Gondoharum, Dukuh Jajar ini sangat dibutuhkan, terutama warga sekeliling dan juga masyarakat yang lewat. Apabila perusahaan-perusahaan sekitar Gondoharum ini membuat kegiatan semacam sedekah subuh atau sedekah Jumat, tentu bisa memotivasi kegiatan-kegiatan serupa yang ada di dalam masjid ini. Jadi masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat sujud, tetapi tempat orang istirahat ketika capek bekerja. Daripada keluyuran ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, mending tidur-tiduran di masjid. Tempat makan bareng seperti yang terjadi ini. Ini ada satu rombongan mobil yang sedang makan di depan masjid, dan ini sering terjadi. Apalagi kalau sore atau malam, maghrib sampai isya begitu. Sehingga mungkin tanah kosong seperti ini, kalau ini kebetulan masih punyanya masjid, bisa dong difungsikan untuk food court, bisa difungsikan untuk tempat-tempat rehat kayak rest area begitu yang ada di lingkungan masjid, sehingga menunjang juga pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Mungkin pengelolaan masjid memang harus bisa dimaksimalkan. Nah, kebetulan di masjid ini kegiatannya banyak sekali, teman-teman. Setiap malam Jumat itu ada ngaji, ada pembacaan Al-Barjanji, kemudian setiap peringatan hari besar Islam selalu mendatangkan mubalek-mubalek yang dari berbagai macam kota, dan pengunjungnya luar biasa karena memang keberadaan masjid ini satu-satunya masjid yang ada di Gondoharum yang pinggir jalan raya. Yang lain kan masuk-masuk ke dalam begitu, karena Gondoharum ini kan 7 dukuh. Ada Dukuh Jajar, ada Dukuh Tompe, ada Dukuh Tampung, ada Telogo, ada Kaliwuluh, ada Asem Doyok, ada Plumbungan. Kebetulan masjid yang lokasinya paling enak ini Masjid At-Taqwa ini. Nah, teman-teman yang melakukan perjalanan jauh dari arah Surabaya menuju ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, dari arah timur menuju ke barat, pintu masuk ketika ada selamat datang kota Kudus, pelan-pelan saja Bapak Ibu bisa ambil arah kiri, kemudian mampir ke Masjid Gondoharum, Masjid At-Taqwa ini. Kami menunggu peran serta dari para teman-teman pengusaha perusahaan di Gondoharum, mudah-mudahan bisa menghidupkan masjid ini dengan baik dan disambut yang baik oleh para pengurus masjid untuk memotivasi anak-anak muda menghidupkan kembali masjid.
Dan ini permohonan ini, himbauan ini tidak hanya untuk masjid yang ada di lingkungan kami ya, tetapi juga masjid di tempat-tempat yang lain. Bagaimana fungsi masjid tidak hanya untuk tempat sujud, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan sekali lagi, alhamdulillah kami sudah mempraktekkan di Masjid At-Taqwa ini memang para tokoh-tokoh yang ngaji, yang imami, yang tadarusan Al-Quran kami sudah seleksi. Banyak sekali masjid yang dibangun megah, tetapi ketika pada saat tadarusan, tapi mohon maaf banget, ternyata ngaji Al-Qur'annya masih serampangan, belum fasih, belum tartil begitu. Nah, alhamdulillah kalau di Masjid At-Taqwa ini sudah mulai terseleksi. Jadi para imam masjidnya, para ustadz-ustadznya semuanya jebolan pesantren dan ngaji Al-Qur'annya fasih, apalagi ada di wilayah Kabupaten Kudus yang notabene Kudus ini terkenal dengan pondok pesantren Al-Qur'annya. Jadi sangat naif sekali apabila ada masjid atau musola yang ada di Kabupaten Kudus yang kemudian tadarusan Al-Quran tetapi membaca Al-Qurannya masih belum fasih, belum tartil. Ini sangat disayangkan. Nah, teman-teman, kita akan melihat ke kamar mandinya. Kenapa saya mengajak ke kamar mandi di masjid? Karena biasanya setiap orang yang berkunjung ke masjid itu yang dikeluhkan adalah fungsi dari toiletnya. Ini saya melihat di kamar mandinya ya, maksudnya nggak usah dicopot, dianu saja. Saya melihat tempat wudhunya cukup bersih, kamar mandinya bersih karena memang masjid ini kan sudah lama, bukan masjid baru, bukan masjid yang baru dibangun terus kondisinya masih bersih banget kan, enggak. Tetapi sangat representatif bagaimana sebelum masuk ke masjid ada tempat suci airnya dan tempat wudhunya juga bersih, bisa masuk lewat sana, bisa masuk. Nah, ini kenapa saya sampaikan teman-teman, karena beberapa masjid kadang itu tidak memperdulikan soal kesucian. Jadi kamar mandinya mewah, kamar mandinya bagus, tetapi kesuciannya tidak terjaga. Salah satunya ketika naik ke masjid tidak melewati kolam air begitu yang suci, yang sudah ada 2 kulah dalam fikih ya, sehingga ketika kaki kita celupkan ke dalam air itu otomatis sudah suci. Sangat disayangkan apabila hal-hal seperti ini tidak diperhatikan dalam keberadaan masjid. Apakah penting toilet di dalam masjid? Itu sangat penting, karena tadi saya sampaikan masjid tidak hanya tempat sujud tapi seperti semacam rest area. Ketika kita di perjalanan pengen pipis, pengen BAB misalnya, itu yang dicari itu kalau kita sebagai orang Islam nomor 1 masjid, nomor 2 SPBU gitu. Kita ke masjid dulu yuk, sekalian sholat duha. Nah, apakah dibenarkan ketika masjid itu dikunci? Kalau menurut saya secara pribadi, apabila memang pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, untuk di dalam masjid uang kasnya dikunci nggak masalah. Tetapi pagernya, gerbangnya gitu loh, tetap dibuka seperti Masjid At-Taqwa ini di pinggir jalan. Gerbangnya tetap dibuka sehingga orang yang mau lewat kemudian berhenti untuk wudhu, sholat duha, misalnya seperti sekarang ini kami kan syutingnya jam 10 pagi. Nah, syuting jam 10 pagi, banyak yang berhenti untuk makan bareng, sholat duha. Ini bagus sekali sehingga tidak ada gerbang dikunci, itu nggak ada. Masjid akan menjadi sesuatu yang dirindukan oleh umat Islam, bisa layah-layah, silir-silir, betapa syahdunya angin di sini ya, di sini dan kalau bisa kawasan masjid itu benar-benar dibersihkan asri begitu, tidak ada hal-hal yang terselangkrah gitu, tetapi rumput-rumput ya bersih, ada taman-taman. Ini mungkin apabila pengurus masjid tidak berpikir sampai ke sana, mohon dengan sangat perusahaan-perusahaan sekitar, pemerintah daerah, pemerintah desa menata wilayahnya, dimulai dari bagaimana keasrian dan kebersihan masjid yang ada di sekitar, sehingga orang Islam itu an-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman, itu dipraktekkan betul. Jadi
kalau masjidnya bersih, lingkungannya bersih, asri, misalnya kamar mandi, pintu juga dibenerin yang bagus. Kadang-kadang bolehlah dana CSR perusahaan itu dialokasikan ke masjid. Bagaimana masjid-masjid ini dibiayai, didanai supaya orang-orang yang mampir untuk sholat, untuk rehat, untuk istirahat, untuk sekedar ngantuk sebentar, tiduran karena capek dalam perjalanan, untuk menjalankan sholat-sholat wajib atau sholat sunnah, atau untuk kegiatan-kegiatan diskusi anak-anak muda, sharing, seminar, kemudian ngaji-ngaji, tadarusan dan sebagainya. Ini nyaman. Penting, saya mengusulkan perusahaan-perusahaan sekitar yang di situ ada masjidnya tolong diperhatikan supaya masjidnya ikut berkembang maju, dan perusahaan-perusahaan ini juga dikelola orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, yang non muslim pun tetap ingin peduli pada lingkungan. Akhirnya kembalikan fitrah kita sebagai manusia yang ahli ibadah, kita terutama yang laki-laki jamaah sholat ke masjid, terus kemudian menghidupkan masjid dengan kegiatan-kegiatan thalabul ilmi, maghrib sampai isya usahakan selalu ada kegiatan mengaji untuk anak-anak supaya anak-anak senang datang ke masjid atau ke musola. Dan juga pilihlah orang-orang yang memang bacaan Al-Qur'annya bagus untuk menjadi imam sholat, untuk menjadi khotib pada saat khutbah Jumat, untuk menjadi orang-orang yang tadarusan di masjid, untuk ustadz yang di masjid. Pilih, diseleksi, jangan sembarangan, karena itu juga kewibawaan dan martabat dari sebuah masjid. Dan kemudian ketika kita lagi suntuk di rumah, nggak ngapa-ngapain, bingung, kayak depresi, kayak kakean pikiran begitu, datang ke masjid, sujud. Ini adalah masjid, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman, yang tidak kalah pentingnya, di setiap masjid itu pasti ada kotak amal. Kenapa kotak amal di Masjid At-Taqwa ini dirantai? Karena setiap saat kadang-kadang ada orang-orang yang tidak benar. Tetapi alhamdulillah sih beberapa juga menyampaikan bahwa sekarang aman. Nah, idealnya kalau kita ke masjid, entah itu sekedar berkunjung atau pipis, ini kesempatan kita untuk sedekah. Walaupun Rp1.000, walaupun Rp2.000, cemplungi itu apa? Isi kotak amal ini. Insya Allah nanti para pengurus masjid akan menasarufkan menggunakan amal-amal Bapak Ibu dan teman-teman semua demi kebaikan dan kesejahteraan masjid. Karena masjid memang butuh perawatan besar. Listriknya berapa, airnya berapa, tenaga kebersihan, dan kemudian hal-hal lain, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jadi amal Bapak Ibu tidak akan hilang. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya setiap sholat Jumat bawa uang 5.000, 10.000, 50.000 seikhlasnya. Kemudian juga pada saat kita pergi ke masjid, apa saja kita berusaha untuk ngisi kas, nyemplungi kas. Tuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.